Oke, pagi hari ini ya, saya Irianto Sinaga. Pagi hari ini saya Irianto Sinaga dari SMK Negeri 5 akan melakukan pengambilan gambar media pembelajaran ya pada tanggal 17 November tepatnya pukul 7.44 ya pada pagi hari ya. Dan ini adalah kartu ujian saya ya. Dan ini sebagai prasyarat untuk ujian kinerja ya. Nah, saya akan langsung saja dengan proses pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, ya, karena siswanya sudah 17 siswa ya, sudah lumayan ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru ingin menyapa kalian ya. Selamat pagi buat kalian semua. Oke ya. Oke, selamat pagi ya. Oke, terima kasih ya buat Muhammad Rizky dengan Yusnita ya, atau teman-teman yang lain ya, yang sudah boleh hadir pada pagi hari ini di ruangan pembelajaran kita ya. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita dahului dengan berdoa ya. Ya, untuk doa pembukaan Pak Guru serahkan kepada teman kalian, Muhammad Saiful. Silakan, Muhammad Saiful. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Muhammad Saiful ya. Nah, Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian yang ada di sini, sekalian mengecek kalian lagi monitor ya atau tidak ya. Oke, Pak Guru mulai dari Muhammad Saiful. Hadir, Pak. Oke, Rizky Wirarjuna. Hadir, Pak. Lanjut Sarnawiyah. Hadir, Pak. Hadir. Oke ya, terima kasih ya. Jadi ketika teman kalian mewakili teman-teman yang lain ya. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin bertanya ya, atau Pak Guru harapkan bahwa pagi hari ini kalian telah siap menerima materi kalian ya, mengenai manipulasi audio ya. Nah, sebelumnya kita saksikan dulu atau kita mendengar dulu lagu kebangsaan kita ya, Garuda Pancasila. Sandia
Ya, itu ya, demikian ya lagu kebangsaan kita Garuda Pancasila ya. Dengan mendengar lagu ini maka Pak Guru harapkan jiwa kebangsaan kalian tetap ya terus berkobar ya untuk Indonesia ya. Oke, ya. Nah, untuk pembelajaran pagi hari ini ya mengenai manipulasi audio ya, kompetensi dasarnya adalah menganalisis manipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital. Lalu yang kedua adalah memanipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital ya. Lalu indikator yang akan kalian capai ya, menganalisis manipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital. Lalu selanjutnya menjelaskan manipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital ya. Nah, yang selanjutnya adalah memanipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital. Lalu selanjutnya adalah mendemonstrasikan ya audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital ya. Nah, manfaat ya ketika kalian mempelajari manipulasi audio ya, dengan mengetahui manipulasi audio ya, dengan menggunakan perangkat lunak pengolah audio, maka menghasilkan perpaduan yang harmonis antara audio dan video ya. Lanjut ya. Tujuan pembelajaran kalian mengikuti materi manipulasi audio adalah peserta didik dapat menganalisis manipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital dengan benar. Lanjut, peserta didik dapat menjelaskan manipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital dengan tepat. Yang selanjutnya adalah peserta didik dapat memanipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital dengan tepat ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai menyunting video ya, atau manipulasi video menggunakan perangkat lunak Wondershare Filmora ya. Nah, di mana semua foto, musik dan video ditempatkan pada timeline ya untuk melakukan manipulasi video. Nah, untuk memberikan efek transisi pada video ya, kita dapat ya memilih tombol transition ya, lalu pilih jenis efek transisi yang diinginkan, kemudian di drag di antara klip video yang kita inginkan ya. Nah, untuk penilaian yang akan Pak Guru berikan adalah ya tetap ya ada penilaian sikap, lalu ada penilaian bersifat pilihan ganda, yang terakhir adalah penilaian bersifat esai ya. Ada juga nanti kan yang penilaian yang bersifat unjuk kerja itu nanti bersifat tugas nantinya ya. Nah, baik, kita akan menyaksikan tentang penyuntingan audio ya menggunakan perangkat lunak. Kita akan nonton, tapi sebelum kita nonton, Pak Guru harapkan kalian juga sudah menerima ya penyampaian dari Pak Guru bahwa kalian dibagi dalam bentuk kelompok ya, dan kelompok-kelompok itu tetap berjalan seiring dengan waktu ya. Artinya bahwa kelompoknya tidak berubah ya. Jadi tetap hingga materi kali ini ya. Dan Pak Guru harapkan kalian tetap masih ingat dengan kelompok kalian ya. Nah, ketika kita menyaksikan tayangan video ya mengenai manipulasi audio ya, Pak Guru harapkan kalian dapat menyimak dengan baik dan benar ya. Nah, kita saksikan dulu ya tentang video tentang manipulasi audio ya. Oke guys, di video kali ini aku ingin menjelaskan kepada kalian sesuai dengan judul, yakni basic dasar menggunakan Adobe Audition.
Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan mulai dari pengenalan dasar, dari view, dari mixing sampai recording, dari teknis audio hardware-nya dan efek-efek apa yang aku pakai nantinya. Oke, ini jika sudah terbuka Adobe Audition-nya seperti ini, kita besarkan. Nah, ini merupakan tampilan dasar dari Adobe Audition. Oke, nih dari sini, ini workspace. Ini merupakan layar kerja kita, mau yang kayak mana? Ini ada classic, default, aku pakai default aja sih. Nah, di sini ini merupakan editor. Ini maksudnya jadi di sini merupakan tempat kita untuk bekerja nantinya. Ini biasanya kalau kita gunakan waveform, ini cukup satu, namun jika kita akan multi track, dia akan banyak track nantinya. Nah, selanjutnya setelah itu ini ada mixer. Ini mixer nantinya kalau kita udah mulai merekam, di sini udah ada kayak kotak-kotak gitu untuk mengatur volume dan efek-efek segala macamnya tuh di sini, di mixer ini. Itu lagi. Selanjutnya di atas ya, ini seperti biasa ada file edit, multi track, click effect dan sebagainya. Ini seperti biasa. Di file ada kita untuk mengurus file kita, di edit di sini bukan untuk edit segala macam efek ya. Di sini edit ini untuk mengatur tampilan di Adobe Audition nih. Multi track. Ya, ini untuk multi track nanti. Selanjutnya ada clip. Clip di sini maksudnya untuk klipnya, klip musiknya. Bukan musik sih, klip audionya. Selanjutnya ada efek. Nah, di sini kalau kita untuk efek-efek umum di sini untuk ngasih efek. Selanjutnya ada favorite. Ini untuk mengatur ya yang sering kita pakai biasanya sih. Selanjutnya view untuk mengatur view tampilan. Window ini jendela, maksudnya jendela di window. Ini untuk window. Ini untuk tampilan-tampilan ini. Help, bantuan. Oke, kita lupakan semua itu. Selanjutnya di bawah sini, ini ada file. Ini untuk kita cari file-file yang telah kita edit maupun kita record. Nanti masuknya itu di sini. Selanjutnya di bawahnya media browser. Ini untuk kita cari juga. Nah, kalau di sini tuh file yang udah kita dari dalam project ya. Kalau di bawah ini baru kita nyarinya dari luar. Soalnya efek rec. Nah, ini efek-efek kita letakkan di sini nantinya. Ini ada marker, ada properties, bawahnya ada history, ada video. Oke, kita abaikan. Nah, di sini kan ada dua, ada waveform, ada multi track. Waveform ini hanya satu bar, jadi cuma kita tidak bisa mixing di sini. Nah, kalau multi track ini sesuai dengan gambarnya ini ya, ini kayak ada track, dua track gitu, jadi bisa digabungkan. Kita coba kita buka yang waveform dulu ya, view waveform editor. Nah, ini new audio file. Coba rekaman. Oke. Sample rate. Nah, di sini sample rate kita sesuaikan dengan sample rate yang ada di laptop kita untuk bagian recording biasanya seperti itu di sini. Dan aku biasanya sih 48.000. Ini cukup kita lihat di sini saja ya. Sebagai contoh. Properties advanced. Nah, ini 48.000. Oke. Close. Nah, ini 48.000. Oke, langsung kita klik oke. Nah, ini kalau waveform cuma satu seperti ini. Dia tidak bisa banyak-banyak. Kalau kita rekam ya ini seperti ini. Hanya satu bar. Nah, untuk mengatur sebelum kita merekam, kita harus mengatur dulu inputan dan outputan dari hardware yang kita pakai, dari sound card-nya. Karena jika tidak, dia tidak akan bisa merekam kayak gini tadi. Tidak mau. Itu caranya sih di sini, edit, preference, kita pilih di ini audio hardware. Nah, di sini kita bisa setting-setting yang lain tuh di sini, di preference juga bisa. Nih, untuk mengatur inputannya di audio hardware. Nah, kita klik. Nah, ini dia preference dari audio hardware. Device class ini ada dua, ada ASIO dan MME. Tapi aku biasanya pakai MME. Kalau ASIO itu aku biasanya dipakai Fruity Loop biasanya. Selanjutnya di sini input, default input. Kenapa tadi tidak bisa merekam? Nih lihat, karena aku memilihnya yang ini, mikrofon 2C media USB headphone set. Di sini ada keterangan not working, berarti tidak bekerja, alias tidak bisa. Jadi di sini kita pakai yang ini saja, mikrofon high definition audio device. Itu memang bawaan laptop, tidak ada inputan. Nah, jadi kita pilih. Jadi kalau kalian misalnya pakai sound card, USB sound card, nah biasanya kayak gini dia, mikrofon 2C di sini maksudnya. Kalau tidak ada di sini berarti sound card-nya belum terinstall. Oke. Selanjutnya default output. Default output ini adalah untuk keluarannya. Misalnya dari yang kita rekam input.
Jadi outputnya tuh hasil yang kita rekam, audionya. Nah di sini, ini kita bisa pilih ada audio, headphone, speaker, Anysoft. Nah di sini aku pakai headphone karena aku pakai headphone. Ini dicolokkan ke jack headphone seperti itu. Selanjutnya master clock. Ini tidak aku taati, kurang tahu juga. Selanjutnya di sample rate, ini sesuaikan dengan yang tadi. Oke. Selanjutnya coba kita klik OK ya. Oke. Nah, coba kita rekam. Nah, mau dia kan? Terlihat dari gini dia mau. Tadi dia tidak mau. Oke, jadi setiap kita ingin merecord, kalian harus perhatikan default input dan outputnya, yaitu melalui seperti itu tadi. Edit, preference, audio hardware. Nah, di sini untuk di bawah ini cara merecordnya itu cukup kalian klik ini saja. Ininya kalian geser dulu ke klik awal. Kalian cukup klik record yang ini aja. Kalau mau berhentikan, klik ini lagi. Tapi kalau kalian berhentikan dengan klik ini, maka ini akan berjalan terus, akan terus dia. Jadi solusinya untuk memberhentikan semuanya tekan dengan stop. Nah, ini untuk waveform. Dia hanya bisa satu seperti ini, tidak kita mixing. Selanjutnya kita coba masuk ke mode multi track. Oke, kita tekan. Nah, ini dia. New multi track session. Kita coba rename multi track, coba ya. Ini folder lokasinya, kalian mau simpan di mana? Aku biasa simpannya di directory E. Template, aku tidak ada. Sample rate sesuai dengan tadi, samakan. Bit depth ini biarkan saja. Master dan biarkan. Oke, langsung kita klik oke. Nah, ini dia. Ini merupakan tampilan dasar dari multi track. Ada defaultnya sih ada 6 track. Sama yang bawah ini masternya. Nah, jadi di sini kalian bisa merekam misalnya satu suara, misalnya kalau kapela, suara 1, suara 2, suara 3, bisa kalian pisah-pisah. Caranya yaitu ya misalnya di track 1 ini suara 1, di track 2 suara 2, di track 3 suara bass, seperti itu. Jadi di sini kalian bisa mixingnya di sini. Nah, misalnya kalau kalian ingin merecord, ini tidak bisa langsung kalian tekan di sini. Lihat, ini tidak bisa kan? Jadi caranya yaitu kalian harus tekan R dulu di sini. R ini artinya record. Jadi misalnya gini, tekan R. Nah, maka yang terrecord, yang direkam itu hanya di bagian track 1. Di track 2 ini tidak akan terekam karena kita mengaktifkan mode recordnya itu di track 1. Jadi kalau kita rekam seperti ini, misalnya kita coba ya, cek. Nah, dia cuma hanya di sini saja yang terekam. Yang di bawah tidak ikut terekam. Kenapa? Kita stop dulu ya. Kenapa? Karena karena mode yang kita aktifkan untuk record itu hanya track 1. Ya, ininya saja kalau dia aktif ininya naik turun, sedangkan yang lain tidak. Berarti dari situ sudah jelas bahwa yang track 1 saja record. Kalau mau dua track langsung terekam, nah seperti ini, aktifkan saja yang bawah. Nah, coba kita delete. Oke. Nah, ini coba kita rekam ya. Otomatis dia dua-dua terekam. Karena kita aktifkan track ini dua-dua, mode recordnya diaktifkan seperti itu. Untuk stopnya sih sama seperti tadi, klik stop. Nah, untuk delete ya gampang, cukup diklik kanan saja, delete. Seperti ini sama juga, delete. Nah, tapi sebelum aku delete, di sini aku mau menunjukkan selanjutnya yaitu nih mode mixer tadi ya. Tadi masih kosong. Nah, sekarang kalau sudah kita masuk ke multi track, mixernya seperti ini. Nah, satu track ini ada untuk efek sendiri. Ini jadi per track ini udah ada sendiri. Jadi kalau kalian udah selesai rekaman, misalnya musiknya terlalu kuat, kalian bisa atur di sini, misalnya turunkan ini. Nah, seperti itu. Vokalnya misalnya di track 2, mau dikuatkan, naikkan seperti itu. Nah, ini udah kayak di mixer di sound system gitu. Seperti itu caranya. Di dua ini multi track, mixer. Kalian tinggal klik mixer saja. Selanjutnya setelah itu, nah, untuk memberi efek per track ya. Kalau per track itu di sini di mixer. Nah, kalau kalian input satu efek di sini, nah misalnya di sini kasih efek salah satu gitu kan, misalnya inilah mastering. Oke, close. Ini udah terisi berarti efeknya. Nah, jadi ini sudah terisi efek mastering di track 1. Otomatis di track 1 ini maka efek mastering itu sudah terapply kan, meskipun kalian rekamnya ini pisah-pisah. Jadi dia di per track. Sedangkan kalau kalian ingin memberi efek di satu
track yang ini saja, maksudnya per audionya saja, kalian cukup klik ini, masuk ke sini efek rec. Nah ini bentuknya hampir sama, cuma kalau di sini kita hanya per track, per audio yang kita rekam. Kalau di sini per baris, satu baris track itu sama efeknya. Kalau di sini kita klik ini, nah ini hanya per ini, per audio istilahnya. Jadi misalnya di audionya kita kasih studio reverb. Nah, misalnya kita rekam di track satu lagi, maka otomatis efek studio reverb di track kita rekaman kedua ini dia tidak terinput karena kita hanya mengasihnya di efek track satu ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini aku akan memberi contoh bagaimana memberi efek apa saja juga yang digunakan kalau dalam teknik dalam rekamannya. Ini aku buka saja project yang baru dibuat. Ini project iseng-iseng. Oke. Ini dia. Kita buka. Nah, cara buka projectnya seperti tadi ya, open. Kalau malas nyari, misalnya belum lama ya cari di sini aja open recent. Oke, open recent. Kalau tidak jumpa sih di sini saja sih open. Di sini kita browse secara langsung, kita cari folder itu di mana. Seperti itu nih kalau browse. Nah, kalian harus ingat letaknya di mana. Nih, ini proyeknya tadi. Oke, ini kita close. Nah, ini hasil aku rekaman. Oke, ini sudah terbuka project yang aku buat. Nah, di sini aku biar meletak di track 1 yaitu ini instrumen musiknya. Jadi instrumen musiknya tuh di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kan pisah-pisah. Kenapa pisah-pisah? Ya seperti aku bilang, kalau aku rekaman itu ya per bait. Jadi misalnya 5 bait rekam, stop dulu, habis itu dengarkan. Sehingga kalau salah pun gampang ngulangnya, tidak harus di-delete dulu satu-satu. Nah, setelah seperti itu, ini kan pisah-pisah. Seperti ini ya, lihat di track 2. Ini pisah-pisah. Sedangkan di bawahnya ini tergabungkan. Ini merupakan gabungan dari semua ini. Caranya yaitu cukup kalian klik, cukup tekan kontrol, kalian klik tracknya seperti begini, gini. Nah, ini berarti track yang seperti ini berarti sudah terseleksi. Kalian cukup klik kanan, bounce to new track, kalian pilih selected clip only. Oke. Kalau sudah klik, nanti dia akan memproses dan dia akan jadi ke sini bounce namanya. Jadi dia tergabungkannya di situ. Jadi kalau kalian bingung rekamnya terpisah-pisah, gabungannya seperti itu cara gabungkannya. Nah ini jika kalian lihat kalau ada yang naik turun seperti itu, ini adalah volume. Ya. Ini adalah volumenya. Ini misalnya kita matikan dulu ya. Ini M ini yaitu mute. Jadi kalau kita tekan M, maka otomatis yang kita tekan M dia tidak akan berbunyi. Nah, misalnya ini ya. Ini kenapa aku naik turun. Oke. Nah, lumayan keras. Ini itu ada sebenarnya kayak tarikan nafas gitu. Jadi aku pelankan biar tidak terlalu terdengar. Nah, itu caranya. Ini kita hidupkan lagi. Oke. Selanjutnya untuk efek-efek yang dipakai. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, untuk efek-efek per track itu letaknya di sini. Kalau per baris itu letaknya di sini. Nah, tapi di sini aku tidak meletak efek-efek yang per baris. Jadi aku per track saja. Karena ada perbedaan beda-beda sih antara sini sama sini, mau kasih beda-beda gitu. Nah, ini di track ya. Ini aku tekan di sini. Nah, untuk efek-efek yang aku pakai, kalau untuk lagu ini sih ini cukup banyak. Ini bukan aku sendiri, tapi aku hanya pilih di sini. Preset, klik custom. Nah, di sini ada banyak efek yang kalian bisa pilih sendiri yang sudah tersedia. Nih, mulai dari AM radio, band pass, reverb dan sebagainya, kalian bisa pilih sendiri. Hip hop vocal chain. Nah, di situ. Nah, kalau kalian ingin custom sendiri, istilahnya buat sendiri, misalnya ini kosong ya. Ini karena hasil bounce, jadi otomatis efeknya udah tersave dan
udah ter-apply kan istilahnya, jadi sudah diterapkan ke audionya. Nah ini kosong ya. Nih misalnya kalau kalian ingin buat efek sendiri, kalian cukup klik di sini, tekan ini ya, kalian pilih misalnya di sini di special mastering. Nah ini oke, nah di sini aku biasa pakai ini di mastering, make room vokal. Biasanya aku pakai. Selanjutnya aku pakai seterusnya vocal enhancer, ini untuk mempertegas dari suara. Misalnya male ini untuk laki-laki, female perempuan, musik untuk musik. Jadi kalau misalnya instrumennya kalian kasih vocal enhancer, kalian terapkan yang musik. Selanjutnya ada reverb, aku pakai studio reverb biasanya. Ini biar ada efek-efek gema-gema gitu. Tapi itu tergantung selera sih. Kalau efek yang biasa aku pakai sih itu aja. Noise. Lewat lagi. Selanjutnya noise reduction. Jadi kalau musik kalian bernoise, silahkan kalian pakai efek-efek ini, noise. Kalau aku biasanya adaptive noise reduction. Nah, kalian atur misalnya radius noise-nya kalian kurangi sedikit biar bunyi tidak aneh gitu. Oke, selanjutnya setelah noise, biasa kalau ada yang kurang pas ya aku pakai ini, time and pitch automatic pitch correction. Nah, di sini kalian pilih sesuai dengan kunci dasar lagu kalian. Misalnya dari C mayor, jadi kalian pilih C mayor seperti itu. Itu efek-efek untuk vokal yang biasa aku pakai. Selanjutnya musik. Kalau musik sih biasanya aku pakai cuma ini aja sih. Spesial vocal enhancer kasih musik. Udah. Ataupun kalian pilih di sini di preset, kalian pilih musik enhancer. Nah, ini dia. Jadi otomatis udah banyak langsung efeknya. Itu udah tersedia langsung. Itu untuk efek musiknya. Selanjutnya, jika sudah tergabung, cara gabungkannya untuk semuanya, kalau aku sih cukup seperti ini. Kayak tadi juga, bounce to new track. Maka hasil akhirnya itu seperti ini yang di bawah ini. Nah, ini hasil gabungan dari semuanya. Oke. Setelah seperti ini, untuk mengekspor keluarnya, cukup kalian double klik di sini. Maka otomatis dia akan masuk ke mode waveform karena ini sudah jadi satu file ya. Jadi satu track. Jadi tidak pisah-pisah lagi. Kalau masih multi track, masih pisah-pisah, dia tidak bisa masuk ke sini. Nah, di sini biasanya aku pakai mode efeknya itu yaitu cukup di sini nih. Amplitude compression, kalian masuk turbo modeled kompresor. Ini untuk mengatur kekuatan sih, biar tidak limit istilahnya, jadi tidak berlebihan gitu. Aku biasanya di sini cuma pakai blissful bass. Jadi suaranya bassnya agak terasa gitu. Coba ya. Itu ada efek. Nah, ini tanpa efek. Agak terasa perbedaan bassnya sedikit gitu. Dan cara menggunakannya silahkan kalian klik apply. Kenapa apply kalau di sini? Karena dia beda sistem sama yang tadi ya. Sama multitrack beda dia. Lewat lagi dia. Nah, ini dia menerapkan. Oke, kita tunggu. Oke, nah ini sudah diterapkan. Kita coba play. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti ini, selanjutnya cara mengekspornya. Di sini kalau Adobe Audition kalian tidak perlu menselect seperti ini, tidak perlu. Karena kalau di sini apa yang terpampang di sini maka otomatis semua ini akan terekspor. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mau dibuang cukup kalian kayak gini, cukup kalian klik delete saja di keyboard. Oke. Nah, setelah itu cara ekspornya, klik file, cukup kalian ekspor. Kalau dari multitrack tidak bisa ya, jadi harus dari waveform. Caranya kayak tadi, diklik tadi. Ekspor, kalian klik file. Nah, di ekspor ini, kalian bisa pilih berbagai mode. Misalnya dari langsung file, ataupun kalian bisa bound audio to CD, langsung ke DVD bisa juga. Masukkan DVD. Cuma di sini aku akan menunjukkan dengan cara ekspor file. Nah, ini. Namanya bounce 06, ini defaultnya sih. Kita rename kan tes. Coba. Nah, ini directory seperti biasa. Kita nyimpannya di mana?
Selanjutnya format, ada MP3, WAV, QuickTime. Nah, kalau aku sih pakai MP3, disarankan pakai WAV karena itu file audio terbaik. File mentahnya itu bagus sekali bagi orang-orang audio editor, lu pasti tahu WAV yang terbaik. Tapi kekurangannya sih size-nya cukup besar, lebih besar daripada format MP3. Nah, ini jika sudah gini, langsung saja kalian klik OK, maka dia otomatis akan mengekspor filenya seperti itu. Oke. Ya, dan rendernya pun tidak lama sih, seperti render video. Oke, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Ya, setelah kalian tadi menyaksikan tayangan mengenai manipulasi audio menggunakan Adobe Audition ya, Pak Guru ingin kalian menyampaikan ya, mewakili tiap kelompok apa yang kalian dapatkan ketika menyimak tayangan tadi. Ya, mungkin dari kelompok yang pertama, kelompok A. Saya Pak, Ya, oke, silakan Rizky. untuk mengedit audio pada Adobe Audition terdapat dua fasilitas yang disediakan, yaitu waveform dan multitrack. Pada waveform hanya terdapat satu track. Untuk default multitrack terdapat 6 track. Oke ya. Oke, terima kasih ya dari kelompok A. Dari kelompok B, dari tayangan yang tadi yang sudah disaksikan. Saya Pak. Silakan Yusnita. Untuk recording harus menyesuaikan dengan sample rate yang terdapat pada komputer. Selain itu, untuk recording perlu mengatur inputan melalui edit, preference, dan audio hardware. Oke, terima kasih ya untuk Yusnita ya. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok C atau kelompok 3. Saya Pak. Ya, silakan Nilu. Untuk memberi efek per track, maka dapat dilakukan dengan menekan tab mixer, lalu pada red effect, pilih efek yang diinginkan. Oke, terima kasih ya buat Nilu ya dari kelompok 3 yang mewakili ya. Ya, Pak Guru setuju sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh ketiga teman kalian ya. Di mana dalam memanipulasi audio terdapat dua editor ya, yaitu tadi waveform dengan multitrack ya. Selain itu, untuk recording juga diperlukan juga alat record ya. Ya, seperti mic ataupun juga mungkin headphone ya, yang seperti tadi ya. Nah, pada kali ini ya, kalian akan menggali beberapa informasi mengenai manipulasi audio ya menggunakan Adobe Audition ya. Pak Guru tempatkan juga linknya di dalam chat ya, room kita ya. Nah, kalian bisa melihatnya ya, mungkin 2 atau 3 menit ya, kalian coba tinggal klik aja linknya, kalian coba baca secara cepat ya. Ya, Pak Guru beri waktu kalian mungkin melihatnya ya 2 atau 3 menit untuk melihat materi tersebut ya. Ya, Pak Guru silahkan ya. Oke, Pak Guru rasa sudah selesai ya. Kalian bisa lihat ya, nanti dilanjut lagi ya. Nah, Pak Guru akan memberikan kalian pertanyaan ya. Pertanyaan Pak Guru sudah tempatkan di YouTube. Pak Guru sudah upload ya. Kalian lihat dulu ya. Kalian lihat dulu. Soalnya ya nanti tiap perwakilan bisa menjawabnya ya. Tiap kelompok ya. Lihat dulu ya. Oke, untuk soal pertama ya, pertanyaan pertama, mungkin nanti dari kelompok pertama bisa menjawabnya ya. Nah, EQing sini di efek roughnya di SD3 kita pilih yang EQ filter Q2. Tuh musiknya kita tes lagi. Yang menanti itu kau singgahi, nanti kau bisa mati. Oke, di sini langsung terlihat ya frekuensinya. Ya, itu tadi fungsi ini ya, efek EQ ya.
Jadi kelompok pertama mungkin ada yang bisa menjawab, yang bisa mewakili untuk fungsi EQ. Saya Pak, Ya, oke, silakan, Rizky. fungsi EQ memperkuat frekuensi suara antara bass ke nada tinggi sehingga seimbang. Oke, terima kasih ya, tepat sekali ya. Fungsi EQ itu memang memperkuat frekuensi suara bass ya, ke nada tinggi ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan kedua ya, untuk kelompok 2 ya. Musiknya Oke, pertanyaan kedua ya. Oke, kita langsung kasih efek di yang ketiga, spesial terus mastering. Oke. Nah, untuk di plugin kalau gue ini biasa pakai plugin bawaannya. Di plugin bawaan ada preset bawaannya juga. Kita pakai Make Room for Vocal. Oke, kita tes. Mundurin lagi. Nanti kau bisa Kita kasih reverb sekitar 40%, 40 sampai 50%. Nah, kita nyalain musiknya. Ya, itu ya. Pertanyaan kedua ya. Jadi pertanyaan kedua adalah fungsi efek mastering adalah ya. Untuk kelompok 2 silakan yang mewakili. Iya Pak Guru, jadi Iya. mastering berfungsi agar vokal suara lebih harmonis. Ya, tepat sekali ya. Ketika kita menerapkan efek mastering ya, vokal suara itu akan lebih harmonis ya. Jadi seperti yang sudah kalian lihat tadi ya, ketika diaktifkan audionya ya untuk irama dari musiknya ya, terlihat sekali lagi ya, harmonis ya. Baik, untuk soal yang ketiga ya, Pak Guru harapkan ya untuk kelompok 3 untuk bisa menyimak ya. Kita masukin di efek yang keempat. Gue pakai plugin bawaannya. Pakai reverb, studio reverb. Terus presetnya preset bawaan juga. Pakai vokal reverb yang small aja, yang kecil aja. Oke, kita tes lagi. Ininya naikin ke 100%. Nah, kalian atur reverbnya ini besarnya berapa persen. Sekitar 30% mungkin. Oke, udah cukup. Oke. Ya, untuk kelompok 3 atau kelompok C ya. Apa fungsi dari reverb tadi ya? Ada yang bisa mewakili untuk kelompok 3? Saya Pak. Oke, silakan Alia. Jadi reverb berfungsi untuk membuat suara atau vokal yang bergema. Iya, tepat sekali ya. Jadi reverb ini memang membuat vokal kita ya atau suara kita ketika melakukan efek reverb tadi, suara kita akan bergema ya. Jadi terlihat lebih apa ya, kalau kita perhatikan lebih ya berirama ya. Jadi harmonis dia ya dengan audio tadi ya. Nah, Pak Guru akan memberikan satu orang ya yang mewakili ketiga kelompok tadi ya untuk memberikan kesimpulan ya. Ya, silakan. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Baik Pak. Ya, silakan. Saiful, Muhammad Manipulasi Saiful. audio dapat dilakukan dengan memberikan efek. Pemberian efek dapat dilakukan melalui mixer dan efek track. Pemberian efek melalui mixer akan berpengaruh pada semua klip audio, sedangkan pemberian efek melalui efek track hanya akan berpengaruh pada klip video yang diinginkan. Ya, tepat sekali ya apa yang dikatakan oleh teman kalian ya, Saiful ya. Ya, jadi memang Pak Guru setuju sekali yang sudah disampaikan yang
disampaikan oleh teman kalian ya, Muhammad Saiful, bahwa memang dalam memberikan efek ya itu ada dua tempat ya. Yang pertama bisa melalui tempat atau area yang disebut dengan mixer ya. Lalu yang kedua kayak menggunakan efek rek ya, sudah seperti yang sudah kita saksikan tadi melalui tayangan. Nah, yang perlu Pak Guru tambahkan adalah dalam melakukan manipulasi audio ya, perlu dilakukan yang namanya bounce ya, bounce to new track ya, dimana menyatukan beberapa klip audio ya menjadi satu kesatuan audio ya. Seperti tadi misalkan Pak Guru lagi rekam suara sendiri, lalu untuk musiknya juga sendiri ya. Ketika kita mau menyatukannya, kita perlu melakukan yang namanya bounce ya, bounce to new track atau new clip ya. Nah, untuk penilaian melalui esai maupun pilihan ganda, kalian nanti bisa lihat ya di CBT kita ya. Di sana ya nanti kalian tinggal masukkan user dan password kalian ya untuk mengerjakan soal yang sudah Pak Guru tempatkan ya di CBT kita ya. Oke, lanjut ya. Nah, tugas selanjutnya bahwa kalian akan melakukan manipulasi audio ya, teknik tata cahaya ya, pengambilan gambar bergerak ya yang telah kalian lakukan sebelumnya ya pada materi-materi sebelumnya ya. Kalau nggak salah pertemuan kita yang keberapa ya, pertemuan yang keempat ya atau ketiga tuh ya. Ya, jadi kalian nanti lakukan edit audio ya yang telah kalian ambil ya. Nanti tugas ini bisa kalian serahkan pada pertemuan minggu depan ya. Lalu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Pak Guru harapkan ya kalian sudah bisa merapikan alat tulis kalian atau alat belajar kalian di rumah kalian masing-masing ya. Nah, materi kita hari ini telah selesai ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ya, kita akhiri dengan doa ya. Dengan doa ya, Pak Guru silakan yang akan memimpin kita dalam doa. Putri Nova ya. Ada Putri. Oke. Silakan Putri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran kita hari ini ya. Kalian telah mengikutinya dengan baik. Dan Pak Guru harapkan juga kalian tetap dalam kondisi yang sehat, tetap jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi sekarang ini ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan dalam pembelajaran selanjutnya ya.